Saudara, kita sudah masuk di segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit hari ini khususnya di Selasa 20 Agustus 2024 bersama saya Nanda Aprilia. Langsung saja kita lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Saya akan menunjukkan lebih dahulu kepada Anda. Di sini ada sebuah foto besar di mana ini adalah momen ketika Presiden Joko Widodo kemarin melantik beberapa pejabat tinggi. Di sini ada beberapa pejabat tinggi. Antara lain Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan HAM, Roslani sebagai Menteri Investasi, serta Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Kominfo pada Senin kemarin. Presiden juga melantik Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM, Dadan Windayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Nah, kalau kita melihat juga di judul besarnya hari ini, saudara, dari foto ini sekaligus mengantarkan pembaca pada sorotan utama di harian Kompas, khususnya di halaman muka, yakni tim Prabowo menguat di Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan sejumlah orang dekat atau anggota tim Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai Menteri dan Wakil Menteri disebut untuk memuluskan transisi pemerintahan. Pelantikan ini dilakukan 2 bulan jelang pergantian pemerintahan. Nah, kita akan bergeser ke sebelah kiri, saudara. Kita akan bergeser ke berita politik di sini dengan judulnya Bahlil calon tunggal Ketua Umum Golkar. Dari topik partai politik ada sorotan terkait dengan hal ini, saudara. Bahlil Lahadalia menjadi satu-satunya pendaftar yang dinyatakan lolos menjadi calon Ketua Umum Golkar. Dengan demikian, Munas ke-11 Golkar yang rencananya diselenggarakan hari ini diperkirakan bakal menetapkan Bahlil sebagai pengganti Erlangga Hartarto. Nah, kita akan lihat bagaimana dinamikanya karena hari ini direncanakan Rapimnas dan juga Munas ke-11 Golkar akan diselenggarakan. Nah, kita akan bergeser dari berita politik, yakni update terkait dengan kasus yang saat ini juga menjadi sorotan. Kita bergeser ke halaman 15, saudara. Di sini dengan judulnya, Terkuak Misteri Mayat di Dalam Koper. Pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Pangkajene dan Kepulauan di Sulawesi Selatan ditangkap di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.